Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo konnichiwa nasa nakama semua. Apa kabar? Selamat datang di channel gue, channel Farhan Rabani. Nah, pada video kali ini, nakama semua dimanapun kalian berada, gue akan mereview One Piece chapter 1065 yang akan mengungkapkan teknologi dari kerajaan kuno. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Di saat Franky, Nami, dan Sanji dan lainnya diajak berkeliling untuk menguji lab milik Vegapunk, hanya dua orang yang menolak untuk ikut. Dia adalah Brook dan juga Zoro. Seperti nakama, dua orang ini kurang tertarik dengan teknologi-teknologi yang ada di Pulau Egghead, dan mereka lebih memilih untuk santai di kapal. Namun nakama nih, di chapter kali ini sepertinya mereka berdua mulai khawatir dengan keadaan teman-temannya. Nah, hal ini tersebut disebabkan karena pulau ini merupakan wilayah kekuasaan pemerintah dunia. Jika saja mereka dijebak maupun ditangkap, lantas siapa yang akan menyelamatkan teman-teman mereka itu sendiri? Nah, dari sini nakama ya, di sini gue menduga bahwa jika kekhawatiran Zoro maupun Brook justru akan membuat mereka menyusul ke Pulau Egghead untuk menolong mereka. Nah, apakah kepergian Brook dan Zoro akan mendatangkan masalah? Kemudian nih, nakama di sisi lain, kita juga diperlihatkan Karibo, si manusia buah iblis tertutup lumpur yang mulai memperlihatkan batang hidungnya di hadapan Zoro maupun Brook. Dan ia protes kepada Zoro meski sudah pergi dari Wano Kuni. Tapi tidak juga harus berada di sini, karena hal tersebut merupakan pulau pemerintah dunia. Dan ucapannya, jelas Karibo takut jika ia harus tertangkap dan berujung di penjara Impel Down, yang akhirnya Karibo memutuskan untuk meninggalkan kapal Thousand Sunny dengan banyak informasi yang telah dia dapatkan. Nah, mulai dari senjata Poseidon adalah putri Shirahoshi di Pulau Manusia Ikan, lalu senjata Pluton yang berada di negeri Wano Kuni. Dan juga nakama, beberapa informasi lainnya yang akan ia berikan kepada seseorang yang ia anggap akan menyukainya. Sampai saat ini nakama semua dimanapun kalian berada, belum ada petunjuk kepada siapakah Karibo akan menjual informasi ini. Namun yang jelas saat ini Karibo akan meninggalkan Sunny dan berlayar sendiri menuju orang yang akan dia beritahu tentang informasi ini. Siapakah menurut kalian semua? Apakah seorang bajak laut kah, pemerintah dunia kah, atau marinir? Ya, kita belum tahu. Mungkin kita bisa tunggu di chapter-chapter selanjutnya. Cerita selanjutnya yaitu memasuki poin uji coba Seraphim Jinbe atau robot cyborg Jinbe. Setelah mendapatkan perintah dari Sokka untuk membawa rombongan bajak laut Mugiwara ke lab Vegapunk, di sini nakama, entah ide Lilith sendiri atau Sokka yang membawa Sanji dan lainnya ke tempat uji coba senjata Seraphim. Nah, pintarnya nih nakama semua dimanapun kalian berada, saat Sanji dan lainnya ke ruangan uji coba Seraphim, Lilith pergi ke tempat yang berbeda. Lalu di sini Sanji dan lainnya tiba-tiba bertemu dengan seorang anak yang sangat mirip dengan Jinbe. Sampai-sampai ini nakama Usopp dan lainnya membuat 3 kemungkinan tentang anak yang betul-betul mirip dengan Jinbe ini. Hal yang pertama adalah Jinbe yang diubah menjadi anak kecil. Yang kedua adalah Jinbe itu merupakan anaknya Jinbe. Dan yang ketiga, anak ini hanya mirip dengan Jinbe saja. Nah, nakama, di saat mereka sedang asik menebak-nebak, maka Seraphim Jinbe langsung aktif dan menyerang semua dengan serangan laser di tangannya. Yang hal ini membuat mereka langsung terpental. Sampai sejauh ini kita telah diperkenalkan 3 wujud Seraphim. Di antaranya Boa Hancock dan Mihawk yang menyerang Pulau Amazon sendiri. Lalu Kuma yang dibawa oleh si Pino. Dan Jinbe yang saat ini menyerang Nami dan lainnya. Nakama semua, dari semua Seraphim yang diperkenalkan, mereka semua adalah mantan Shichibukai. Nah, nakama semua, hal itu sebabnya membuat sistem Shichibukai telah dibubarkan oleh pemerintah dunia. Karena hal tersebut dengan kehadiran Seraphim Cyborg memang mengejutkan lawannya.
Termasuk Kurohige pun juga dibuat panik karena betapa kuatnya Seraphim ini. Nah, nakama, jika memang Seraphim ini diadopsi dari kekuatan Shichibukai, maka masih sebagian banyak Seraphim yang belum diperlihatkan di cerita anime, manga, One Piece. Lalu jika kita amati kekuatan mereka tidak hanya kekuatan asli yang dimiliki oleh masing-masing setiap Seraphim Shichibukai, melainkan juga dipadukan kekuatan khas pacifista yaitu laser. Dan juga ya nakama, hal ini membuat gue dan para nakama curiga jika sayap di punggungnya adalah sayap dari suku Lunaria. Yang artinya nih nakama, mereka juga dibekali dengan kekuatan khas yang berasal dari suku Lunarian, yaitu merupakan suku asli dari Komandan Kaido yaitu King Albert yang sudah punah saat ini. Nah nakama, cerita ini kita kembali ke pertarungan Nami dan lainnya melawan Seraphim Jinbei yang mana kru Mugiwara ini telah dibuat kerepotan melawannya. Bahkan serangan demi serangan yang dilancarkan kru Luffy ini tidak membuat serangan Seraphim tergores atau bahkan terluka. Wah, sangat serem, sekuat banget untuk Seraphim kali ini ya nakama. Nah, yang ada nih nakama, mereka semua telah dibuat terpojok. Oke nakama. Nah, pertempuran ini rupanya telah disetting oleh Lilith dan juga Edison. Tujuannya adalah untuk melihat ketahanan fisik dan juga serangan dari Seraphim Jinbei sebelum mereka digunakan untuk bertempur. Tapi ketika Franky menyerang menggunakan laser, maka seketika itu pula Edison dan Lilith marah melihatnya. Karena hal tersebut dilakukan jika Seraphim yang masih belum sempurna ini akan rusak pada saat terkena laser. Lalu kita memasuki cerita poin selanjutnya, yaitu telah diperkenalkannya robot Vegapunk. Di chapter cerita ini pada akhirnya kita diperlihatkan cloningan yang lainnya. Dimulai dari robot Edison yang tadi gue bahas, dia bertugas sebagai pemikir atau yang mencari ide dalam membuatkan sesuatu. Seperti yang kita lihat nakama pada chapter kali ini, yang dimana scene ini merupakan efek kekesalan kepada Franky. Lalu si Edison ini langsung mencari ide yang ia konsepkan dalam sebuah kertas untuk memberikan sebuah pelajaran kepada kru Mugiwara. Lalu yang kedua, ada Pythagoras yang dijuluki sebagai cloning robot kebijaksanaannya, yang mana dia di sini bertugas mengambil peran pekerjaan Edison ketika Edison sedang disibukkan oleh pekerjaan lainnya. Dan yang ketiga ialah robot York. Pada di chapter ini, ia berperan sebagai Vegapunk yang bertugas untuk makan, mungkin bisa dikatakan sebagai konsumsi, ketika Vegapunk yang lainnya sedang lapar. Nah, nakama, di sini juga kita diperlihatkan York begitu makan sampai membuatnya gemuk. Dan setelah ia kenyang, maka Vegapunk yang lainnya ini, nakama, juga ikut kenyang. Yang artinya, Vegapunk satu dan yang lainnya saling terhubung atau merasakan hal yang sama. Begitu pula saat mengantuk. Maka yang bertugas untuk tidur hanyalah York saja. Maka robot yang lainnya juga akan kehilangan rasa kantuknya. Selanjutnya nakama, masuk ke poin terakhir cerita robot peninggalan kerajaan kuno. Sebelum Edison memberikan pelajaran kepada kru Luffy, tiba-tiba ya nakama, robot Saka muncul dan langsung menghentikan Seraphim dengan menggunakan jubah elegan, mop, dan topi helm yang benar-benar elegan. Bahkan di sini nakama, sepatu yang digunakan Sanji dan yang lainnya menempel ke lantai. Nah, di sini nakama, kita mengetahui bagaimana Saka mampu mengendalikan Seraphim, bahkan magnet yang ada di lab sekalipun. Dan ia cukup disegani oleh Vegapunk lainnya, yang mana ia meminta Edison, Lilith, dan Pythagoras untuk menghentikan rencananya. Meski Saka tidak begitu mempercayai bajak laut, tapi perlakuan terhadap Sanji dan lainnya cukup baik. Dimana di sini nakama, Saka langsung mengajak mereka untuk melihat sesuatu, tapi di sini Saka mulai menjelaskan bahwa nih nakama, ternyata Pulau Egghead selama ini yang mereka tumpangi atau mereka datangi ternyata bukan Pulau Egghead masa depan, melainkan menirukan teknologi dari kerajaan yang sudah ada 900 tahun yang lalu, yang kita kenal sebagai Ancient Kingdom, kerajaan kuno. Bahkan Vegapunk hanya mengadopsi sedikit dari teknologi mereka.
Itu artinya kerajaan kuno memang memiliki teknologi yang sangat maju pada masanya. Dan entah bagaimana nih nakama, kerajaan kuno ini ternyata faktanya mampu dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan yang berafiliasi menjadi kerajaan pemerintah dunia. Kemudian di sisi lain nakama, bersama dengan penjelasan Saka tadi, Luffy dan rekannya berada di tempat robot yang begitu besar dan bekas yang begitu raksasa yang kuat, yang seperti digunakan untuk bertarung. Dan ia terlihat berkarat. Yang di sini nakama menandakan jika robot ini sudah sangat lama. Oke nakama, apakah semua hal ini merupakan robot yang berasal dari kerajaan kuno atau malah robot buatan Vegapunk yang sudah rusak? Nah nakama semua dimanapun Anda berada, mari nakama berikan komentar dan pendapat kalian di YouTube channel gue. Itulah tadi cerita One Piece Review 1065 yang berjudul 6 Robot Vegapunk. Semoga ini bisa terhibur untuk kita semua, dan mohon maaf apabila kata-kata ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari gue, konnichiwa and sayonara nasa.